Apa jadinya saat seseorang terbangun dari komanya dan tidak mengingat siapapun di kehidupan masa lalunya? Halo guys, welcome to my channel Sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film yang berjudul The People di tahun 2021. Tanpa lama-lama langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal scene terlihat seorang perempuan yang bernama Sarah yang sedang mengangkat telepon dari ibunya. Dan Sarah meminta ibunya untuk datang ke pernikahan temannya. What, your flowers? Di malam harinya, Sarah yang terlambat pulang ke rumah tiba-tiba bingung dengan suasana rumah yang sepi, tidak biasanya. Tapi setibanya di kamar, alangkah terkejutnya Sarah saat ibunya membunuh seorang pria. Dan tidak sampai di situ, setelah membunuh pria itu, ibunya pun bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Dan film ini pun baru dimulai. Scene berpindah kepada Sarah dan seorang pria yang membangunkannya. Pria ini adalah suami dari Sarah. Ternyata itu semua hanya mimpi buruk dari Sarah yang baru bangun dari komanya. Kemudian pria ini pun menjelaskan bahwa Sarah mencoba bunuh diri di bak mandi dengan menyayat lengannya sendiri. Kemudian di malam harinya Sarah yang terbangun karena mimpi buruk. Kemudian pria ini pun menenangkannya dan memberi Sarah obat untuk diminum. Di keesokan paginya Sarah yang terbangun melihat Nick ngobrol dengan seorang wanita. Dan bersamaan dengan itu telepon rumah pun berbunyi. Tapi saat Sarah akan mengangkat telepon itu, tiba-tiba Nick datang dan menutup telepon itu. Stop bothering my wife. Scared me. I'm sorry, darling. Saat Nick memasakkan makanan buat Sarah, Sarah bertanya apakah aku punya kakak dan ibu. Nick mengatakan ibumu sudah meninggal dan kakakmu mengambil semua warisan dari ibumu, cuma rumah ini yang kita dapat. Kemudian Nick berjanji akan memulai sesuatu yang baru tanpa kehadiran si kakak jahat dari Sarah. Di keesokan paginya, Sarah lagi-lagi melihat wanita itu. Tidak lama kemudian Nick datang. Sarah pun bertanya siapa wanita itu. Nick mengatakan dia adalah Rose dan dia yang menjagamu selagi aku menulis. Kemudian Sarah mengatakan aku mulai ingat bahwa kamu suami aku. Tapi aku tidak ingat tentang kenangan kita. Malam pun tiba saat Sarah sedang mandi, tiba-tiba seperti merasakan ada sesuatu yang mengintipnya. Selesai mandi, Sarah berkeliling rumah itu. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba Rose datang dan meminta Sarah jangan membuka pintu itu. Lantai 3 dilarang oleh Nick karena itu jalan menuju ke atap rumah dan ditakutkan Sarah melakukan percobaan bunuh diri lagi. Saat akan pergi, Sarah bertanya di mana jam milik kakeknya. Tapi Rose menjawab tidak ada jam di sini. Kalaupun ada tentu saya tahu karena setiap rumah ini sudah saya telusuri. Saat Nick sedang mengetik sesuatu, lalu Sarah datang dan bertanya di mana foto kita. Nick mengatakan ada dan disimpan, nanti akan dipajang kembali. Kemudian Sarah kembali bertanya di mana bak mandi yang dulu pernah dia ingin melakukan percobaan bunuh diri. Nick mengatakan sudah kubuang dan kita tidak perlu kenangan buruk seperti itu. Kemudian Nick memeluk Sarah dan mengatakan semuanya akan kembali membaik. Di malam harinya Sarah bermimpi seperti melihat gambaran dirinya akan bunuh diri di bak mandi. Setelah itu dia melihat seseorang lelaki dan wanita, tapi Sarah seolah tidak bisa menggerakkan badannya. Dan ternyata itu hanyalah mimpinya saja. Kemudian dia melihat Nick mengusir seorang wanita dan pria. Tapi Sarah merasa wanita itu tadi berada di ruangan kamarnya dan berusaha membangunkannya. Dan Nick pun mengatakan bahwa wanita yang dia usir tadi adalah kakak Sarah yang jahat itu. That's exactly what this is. Singkat cerita, saat Sarah sedang menggunting tanamannya dan bersamaan dengan itu Rose datang membawa sesuatu yang berat.
Kemudian Sarah menawarkan bantuan untuk mengangkatnya, tapi Rose menolak. Tapi saat Sarah memaksa untuk membantunya, Rose malah memarahinya. Aneh sekali. Kemudian Sarah memberitahu kejadian itu kepada Nick. Nick pun mengatakan, jika kamu dimarahi, kamu marahi balik. Lalu Sarah menjawab, tapi aku bukan orang yang seperti itu, ucap Sarah. Dan Nick kembali mengatakan, kamu bosnya di sini dan dia cuma pembantu kita, lagian dia juga bukan ibumu. Di keesokan paginya, Sarah kedatangan tamu yang bernama Tom. Saat sedang berbincang, dia mengatakan, aku bisa membantumu, kamu harus ikut aku. Lalu tiba-tiba What are you doing? Nick datang dan pria itu pun menghilang. Saat mereka berdua berada di kamar, terjadi perdebatan bahwa Sarah mengatakan melihat seseorang. Kemudian Nick pun dengan marah dan ingin pergi dan mengatakan, aku tidak bisa membantumu jika kamu terus seperti ini. Karena memang Sarah sering merasakan sesuatu seperti nyata walaupun itu cuma halusinasinya saja. Saat Nick akan pergi, Sarah meminta maaf kepada Nick. Tidak lama kemudian, Nick memberikan gaun Sarah berwarna merah untuk dipakainya di acara makan malam nanti. Singkat cerita, makan malam pun tiba. Nick meminta Sarah untuk memakai gaun yang berwarna merah untuk menyambut teman-temannya yang akan datang ke acara makan malam bersama di rumah mereka. Saat Sarah bertemu mereka semua, Sarah mengucapkan terima kasih karena telah datang memenuhi undangan mereka. Namun tanpa mereka ketahui, seorang pria yang bernama Tom sudah ada di luar rumah dengan gelagat yang mencurigakan. Singkat cerita, mereka semua pun menikmati makanan yang disajikan tadi. Namun tanpa diketahui, pembantu itu seperti memasukkan sesuatu ke minuman Sarah. Somebody get me another I mean, this is a party, right? Tidak lama kemudian, Sarah merasa pusing dan di saat yang sama, pria yang duduk di sebelahnya bertingkah tidak senonoh. Get your hand off my leg. Sarah yang marah pun lalu tiba-tiba tapi semua orang di sana melihat itu malah seperti bahagia. Sepertinya ada yang tidak wajar dengan orang-orang ini dan suaminya. Saat Sarah antara sadar dan tidak sadar, tapi kali ini seperti nyata dari sebelumnya. Dia melihat seorang pria bertopeng babi dan pembantunya, dan ternyata pria tersebut adalah suaminya. Sarah yang merasa ketakutan dengan tingkah laku suaminya, dia pun pergi ke kamarnya. Tidak lama suaminya datang dan bekas darah yang ada di muka suaminya tadi malah hilang. Sweetheart. Tapi tidak lama kemudian, seorang pria yang bernama Tom sambil memegang salib menyuruh Sarah cepat keluar dari tempat itu. Dan setibanya Sarah di ruangan gelap, dia pun melihat ada cahaya. Saat di ruangan itu, Sarah banyak mendapatkan gangguan dari makhluk yang menakutkan. Beruntung Sarah berhasil keluar dari situ. Dan tidak lama kemudian Sarah seperti mendengar suara dari Tom. Dan di saat yang sama suaminya pun datang. Sarah pun semakin bingung di mana yang asli, mana yang halusinasinya saja. What? Sementara Tom terlihat seperti membacakan mantra. Setelah selesai membacakan mantra, Tom pun segera menyiram Nick dengan air suci. Muka Nick pun seperti terbakar dan bersamaan dengan itu Sarah terjun bebas ke bawah dari rumah itu. Dan betapa terkejutnya kita, ternyata selama ini roh Sarah dibawa oleh makhluk lain. Dan Tom ini adalah seorang pendeta yang mengobati Sarah. Dan kini Sarah pun berhasil disembuhkan oleh Tom. Di akhir film, benar saja jam yang dia tanyakan di awal tadi memang benar adanya.
dan film ini pun berakhir. Seperti biasa, kalau kalian suka channel ini silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.